Dalam topik kali ini kita akan membahas tentang cause and effect expression. Sebenarnya cause and effect expression itu apa sih? Cause artinya adalah sesuatu ataupun seseorang atau tindakan yang menjadi penyebab suatu hal. Sedangkan effect adalah hal yang terjadi dikarenakan ada sebab yang muncul. Dengan kata lain, cause and effect adalah suatu sebab akibat. Nah, gampangnya gini. Misalnya, aku lapar, makanya aku makan. Contohnya gitu. Sebabnya yang mana? Yang aku lapar. Nah, efeknya makanya aku makan. Gampang kan? Contoh lain misalnya, aku sakit, makanya aku nggak pergi ke sekolah. Yang sebab yang mana? Yang aku sakit. Kemudian efeknya nggak pergi ke sekolah. Bisa dimengerti? Nah, kalau mau ngomong tentang cause and effect dalam bahasa Inggris, gimana ya caranya? Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk mengungkapkan ungkapan sebab akibat dalam bahasa Inggris. Nah, yang paling sering digunakan adalah kata because. Biasanya kita ngomong bla 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 because bla bla bla. Biasanya sering seperti itu. Tapi selain kata because, kita bisa pakai kata lain sebenarnya. Due to, since, as a result of, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Tapi paling umum digunakan because. Ada juga such that dan juga so that. Kalian pernah dengar? Nah, kita akan jelaskan lebih lanjut lagi setelah ini. Nah, karena ada banyak ekspresi yang digunakan untuk mengungkapkan suatu ungkapan cause and effect atau sebab akibat, jangan bilang ini susah. Nah, karena kalimat-kalimat itu sebenarnya umum, maka yang kita pakai yang paling sering digunakan aja. Hari ini kita punya 2 topik yang akan kita gunakan untuk mengungkapkan ekspresi cause and effect, yaitu yang such that dan so that. Sekarang coba amati perbedaan dari 2 contoh kalimat berikut. Yang pertama, yang such that. This is such a beautiful girl that everybody loves it. Yang kedua, so that. Dalam kalimat, this girl is so beautiful that everybody loves it. Nah, bedanya apa? Yang pertama, kenapa kok pakai such that? Yang kedua, kenapa kok pakai so that? Coba kalian lihat bagian yang saya tandai berwarna biru. Such that dan so that. Nah, ada kata yang diapit oleh 2 tanda biru itu. Nah, yang pertama saya memberi tanda warna merah dan yang kedua warna hijau. Nah, yang warna merah itu apa ya? Beautiful. Kalau kita amati dalam pembagian kata part of speech, beautiful itu masuknya adalah adjective. Adjective itu apa ya? Adjective adalah kata sifat. Kemudian setelah tanda merah itu saya tulis tanda biru, tanda hijau. Nah, yang tanda hijau ini apa? Kita amati lagi, ternyata girl itu masuknya adalah noun, kata benda. Nah, gabungan antara adjective dan noun ini dikenal dengan noun phrase. Nah, kemudian pada kalimat yang kedua, tidak ada tanda hijaunya. Hanya tanda merah, yang berarti hanya terdiri dari adjective atau kata sifat. Berarti, perbedaannya di mana? Kalimat yang pertama, such that, digunakan pada saat ada gabungan antar adjective atau adverb ditambah dengan noun sebelum kata that. Berarti ada noun phrase gitu ya. Kita bisa bilang ada noun phrase sebelum kata that. Nah, sedangkan kalimat yang kedua, itu nggak hanya adjective saja. Nggak ada imbuhan lain selain itu. Coba, dari slide yang sebelumnya tadi bisa diambil kesimpulan ya. Berarti kalau such that digunakan saat ada gabungan antara adjective atau adverb ditambah dengan noun, kata benda, sebelum ada kata that di situ. Nah, diperhatikan. Ketika nanti sebelum
kata that hanya adjektif saja atau kata sifat, maka yang dipakai adalah so. Berarti so that. Begitu. Jadi kalian bisa tarik kesimpulan dengan rumus singkat seperti ini. SV plus such plus noun phrase. Noun phrase tadi apa? Adjektif ditambah noun. Kata sifat ditambah dengan kata benda. Plus that ditambah dengan subject, verb, object. Gitu. Kemudian ketika menggunakan so that, berarti rumusnya seperti ini. Subject, verb, plus so, plus adjective, kata sifat, plus that, tambah subject, verb, object. Mudah kan? Sekarang Miss Indah mau ngasih exercise atau tugas latihan. Pertama, saya kasih noun car, yang kedua dengan adjective expensive. Nah, kalian bikin dua versi, yang pertama memakai such that, yang kedua memakai so that. Kemudian, soal nomor 2, dengan noun-nya voice, adjektifnya good. Kalian juga bikin dua versi dari kalimat itu. Kemudian soal yang ketiga, Miss Indah kasih adjektifnya smart, kemudian noun-nya a boy. Terserah kalian mau bikin variasi kalimatnya seperti apa, silahkan dibuat masing-masing versi yang such that dan juga yang so that. Nah, Miss Indah kasih contoh lagi dari hasil exercise yang tadi. Bisa dibuat seperti ini. Ini cukup simpel sebenarnya. Yang pertama, tadi kata kuncinya car dan juga expensive. Nah, yang pertama, this is such an expensive car that everyone wants it. Kemudian yang kedua, yang versi so that, this car is so expensive that everyone wants it. Kemudian soal yang kedua, tadi kata kuncinya yaitu voice dan juga good. Yang pertama, versi such that. What I heard last night was such a good voice that everybody loves it. Yang kedua, so that. The voice that I heard last night was so good that everybody loves it. Kemudian, soal yang ketiga tadi, kata kuncinya adalah smart dan juga girl. Lenny is such a smart girl that everybody adores her. Kemudian yang kedua, Lenny is so smart that everybody adores her.